Selamat siang Ibu Denta dan teman-teman, saya Evan Hosya Manuel dengan NIM 2017-50448. Ini adalah video untuk ringkasan materi dari chapter 1, 3, 4, 5, dan juga chapter 6. Yang pertama itu chapter 1, seperti apa itu Human Resource Management. HRM dibagi dalam bagian-bagian. Yang pertama itu organisasi, kelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan peran yang ditugaskan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dan melakukannya dengan cara mengelola usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi. Kemudian pengelolaan atau managing itu melibatkan 5 fungsi, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, keempat leading, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, terus bagaimana sih keadaan HRM di zaman sekarang ini? Manajer SDM di zaman sekarang ini dituntut untuk membuat rencana yang baik, rencana yang strategis, sehingga pemasaran dan keuangan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana kondisi WFA ini, seorang manajer SDM juga dituntut untuk lebih kreatif dalam pelaksanaannya secara online. Kemudian chapter 3, apa sih rencana strategis? Itu adalah sebuah rencana di mana rencana itu merupakan keseluruhan untuk bagaimana perusahaan mencocokkan kekuatan dan juga kelemahan internal dengan peluang dan juga ancaman eksternal untuk mempertahankan posisi kompetitif. Kemudian kalau manajemen strategis adalah proses mengidentifikasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi di mana mencocokkan kemampuan perusahaan dengan lingkungan yang ada. Kemudian 7 langkah proses manajemen strategis, yaitu yang pertama menentukan bisnis perusahaan saat ini. Yang kedua mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga serta ancaman internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, merumuskan arah bisnis baru. Yang keempat, memutuskan tujuan strategis. Yang kelima, memilih strategi. Yang keenam, mengimplementasikan strategi tersebut. Dan yang ketujuh adalah mengevaluasi rencana strategis tersebut. Chapter 4, apa itu job analysis? Job analysis adalah proses menentukan tugas dan juga persyaratan keterampilan dari suatu pekerjaan dan juga jenis orang yang harus dipekerjakan itu seperti apa. Kemudian apa itu talent management? Talent management itu adalah proses perencanaan, merekrut, pengembangan, mengatur, dan mengkompensasi pegawai yang terintegrasi pada tujuan. Kemudian kegunaan job analysis adalah untuk rekrutmen dan juga seleksi, pelaksanaan EEO, penilaian kinerja, kompensasi, dan juga pelatihan. Nah, kemudian metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari job analysis adalah yang pertama melakukan interview, kemudian membuat kuesioner, melakukan observasi, buku harian peserta log, kemudian quantitative job analysis techniques, dan yang terakhir electronic job analysis methods. Kemudian chapter 5, workforce planning adalah proses menentukan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga cara mengisi posisi tersebut. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengetahui kesenjangan antara tenaga kerja dan juga dengan proyeksi kebutuhan. Nah, mengapa sih perekrutan itu adalah hal penting? Untuk mencari tahu atau menarik pelamar kerja untuk posisi yang masih kosong dalam perusahaan. Nah, reputasi suatu perusahaan berpengaruh terhadap ketertarikan para pelamar kerja juga. Nah, cara melakukan outside sources of candidates adalah yang pertama informal recruiting and the hidden job market, yang kemudian ada recruiting via di internet, advertising, employment agency, temporary workers and alternative, staffing, kemudian offshoring and outsourcing jobs, dan lain-lain. Kemudian chapter 6, sebuah tes pada dasarnya adalah sampel dari perilaku seseorang. Nah, makanya sebuah tes memiliki 2 karakteristik penting, yaitu reliability dan juga validity. Reliability itu adalah skor konsisten yang diperoleh oleh seseorang ketika dites kembali dengan tes yang sama atau identik, dan juga dengan bentuk alternatif dari tes yang sama. Kemudian validity itu adalah akurasi dalam sebuah tes, interview, dan seterusnya, di mana mengukur yang seharusnya diukur, atau memenuhi fungsi yang telah diciptakan. Nah, macam-macam tes yang ada yaitu test of cognitive abilities, test of motor and physical abilities, kemudian measuring personality and interests, dan yang terakhir itu ada achievement test. Sekian ringkasan video saya untuk chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih.